Selamat pagi Happy Sword Family yang dikasihi Tuhan. Pada pagi hari ini kembali kita mau mendengarkan renungan. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dipermuliakanlah namamu. Berikanlah kepada kami berkat jasmani dan rohani. Kami sambut firman-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Judul renungan pada hari ini adalah Pintu Masuk. Masih membicarakan tentang apa yang kita makan dan bagaimana cara kita makan dalam konteks hati dan jiwa kita mempunyai peranan yang penting bagi kehidupan roh kita. Pak Gembala mengatakan, hati dan jiwa merupakan pintu masuk untuk bisa memahami serta menjaga roh kita tetap semangat, bergairah, dan aktif bersama Roh Kudus. Ketika Pak Gembala mengatakan bahwa hati dan jiwa adalah pintu masuk, Amsal 4 ayat 23, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena disitulah terpancar kehidupan, maka saya melihat ke dalam diri saya dan mengaminkannya, karena saya pernah mengalaminya. Tahun 2019 adalah langkah awal saya bangkit hidup dipimpin Roh Kudus. Saya pernah membawakan renungan di tahun 2021 yang berjudul Hati yang Baru. Bapak, Ibu, saudara-saudari atau adik-adik dapat mendengarkan kembali sebagai impartasi membuka pintu masuk supaya kita hidup dipimpin Roh Kudus. Yehezkiel 36 ayat 26 berkata, kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Biarlah hati dan jiwa kita bukan kita yang kuasai, tetapi Tuhan yang kuasai, supaya kita dibentuk sesuai dengan kehendak-Nya. Bergaul dengan Roh Kudus gak membuat kita menjadi pecundang. Bergaul dengan Roh Kudus gak pernah membuat kita menjadi susah. Bergaul dengan Roh Kudus gak pernah kita gak bahagia. Karena bergaul dengan Roh Kudus selalu ada jawaban. Selalu kita menjadi pemenang. Kita adalah orang yang berbahagia. Tuhan sudah memindahkan kita dari gelap kepada terang-Nya. Tetapi kita jangan berhenti sampai di penebusan. Tapi kita terus masuk ke dalam tuntunan-tuntunan dan kebenaran firman Tuhan. Supaya kita hidup berkenan kepada Tuhan. 1 Tesalonika 4 ayat 1-3a berkata, akhirnya saudara-saudara, kami minta dan nasihatkan kamu dalam Tuhan Yesus. Kamu telah mendengar dari kami bagaimana kamu harus hidup supaya berkenan kepada Allah. Hal itu memang telah kamu turuti, tetapi baiklah kamu melakukannya lebih bersungguh-sungguh lagi. Kamu tahu juga petunjuk-petunjuk mana yang telah kami berikan kepadamu atas nama Tuhan Yesus. Karena inilah kehendak Allah, pengudusanmu. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Biarlah ini menjadi langkah awal kami masuk lebih dalam lagi untuk mengerti kehendak-Mu di dalam hidup kami. Kuduskan kami supaya kami berkenan di hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih. Tuhan Yesus menyertai. Shalom.